Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Umar Faruk Abdullah dengan NIM 232131082 dari kelas HPI 6B. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil resum materi dari mata kuliah HAM Gender selama 1 semester. Yang saya akan paparkan yaitu dari mulai pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, secara hakiki, hak asasi manusia atau HAM adalah hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, HAM memiliki sifat yang universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh negara maupun sesama individu. Nah, ketika kita berbicara tentang HAM seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan martabat manusia, prinsip-prinsip ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak bisa diterapkan secara terpotong-potong. Namun, realitasnya, pemenuhan HAM seringkali terbentur oleh ketidakpahaman masyarakat dalam membedakan antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin ini bersifat biologis, kodrati, dan permanen. Sementara gender adalah konstruksi sosial budaya mengenai peran dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan yang bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah. Nah, celakanya ketika masyarakat menganggap gender sebagai kodrat, lahirlah sebuah ketimpangan. Perempuan seringkali mengalami stereotip negatif, subordinasi, marginalisasi ekonomi, beban ganda, hingga kekerasan fisik dan juga seksual. Nah, secara global, penindasan struktur patriarki ini dilawan oleh gerakan feminisme sejak abad 19 melalui 3 gelombang besar. Meskipun feminisme terbagi menjadi beberapa aliran seperti liberal, radikal, marxis, hingga postkolonial, semuanya memiliki satu tujuan akhir yang sama, yaitu mewujudkan kesetaraan yang substansif antara laki-laki dan juga perempuan di skala lini kehidupan. Kemudian, secara yuridis, perlindungan HAM berbasis gender ini telah dijamin oleh instrumen internasional, mulai dari DUHAM 1948, CEDAW 1979, hingga SDGs Poin 5. Indonesia sendiri sudah mengadopsi norma-norma ini ke dalam hukum nasional kita. Kita memiliki UUD 1945, UU HAM, UU PKDRT, dan yang terbaru adalah UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Tetapi tantangan terbesar hari ini adalah jarak. Nah, jarak yang masih menganga lebar antara keindahan norma hukum di atas kertas dengan realitas sosial budaya patriarki di lapangan. Seringkali budaya patriarki ini berlindung di balik dalih agama. Padahal jika kita bedah secara akademis, semua agama besar di dunia memuliakan perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama atau yang setara di hadapan Allah SWT. Prinsip Maqasid al-Syariah secara tegas menjamin perlindungan manusia tanpa memandang gender. Begitu juga dengan ajaran Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, maka jelas ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat kita bersumber dari interpretasi budaya patriarki lokal, bukan dari esensi ajaran agama itu sendiri. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana ketimpangan ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di ranah pendidikan, kita masih menemukan bias gender dalam materi ajar berdasarkan data teks. Keterwakilan peran publik didominasi oleh laki-laki sebesar 75%, sedangkan perempuan hanya sekitar 25%. Ditambah lagi dengan maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan belum sepenuhnya aman dan sensitif gender, sehingga pendekatan yang berpusat pada korban harus diperkuat. Kemudian yang kedua di ranah politik. Nah, meskipun UU Pemilu sudah mengamanatkan kuota afirmasi minimal 30% bagi caleg perempuan, keterwakilan real perempuan di DPR RI pada pemilu 2024 kemarin baru mencapai kisaran 21%. Kenapa? Karena perempuan masih dijegal oleh hambatan kultural patriarki, sistem rekrutmen partai yang belum sensitif gender, serta tingginya biaya politik. Kemudian yang ketiga di ranah keluarga dan sosial. Nah, keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman seringkali menjadi tempat pertama terjadinya subordinasi dan KDRT.
akibat budaya patriarki. Menurut Mansur Fakih, ada 5 manifestasi ketidaksetaraan yang muncul mengunci di masyarakat, yaitu yang pertama stereotip, kemudian yang kedua subordinasi, yang ketiga marginalisasi, yang keempat kekerasan, dan yang terakhir adalah beban ganda. Kondisi ini menjadi jauh lebih mengerikan ketika menimpa kelompok yang kerentanan berlapis seperti anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas atau difabel. Perempuan difabel ini memiliki resiko kekerasan 2 hingga 3 kali lebih tinggi, namun akses mereka terhadap keadilan masih sangat terbatas. Nah, lalu apa solusi sistematis yang bisa dilakukan? Secara metodologis kita mengenal 2 instrumen intervensi dari pemerintah, yaitu yang pertama pengaruh utamaan gender melalui Inpres nomor 9 tahun 2000. Kebijakan ini mewajibkan seluruh lini pemerintahan melakukan analisis gender untuk meruntuhkan sekat patriarki. Dan yang kedua, anggaran responsif gender. Ini adalah instrumen fiskal untuk memastikan alokasi anggaran negara adil bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan 4 dimensi, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat. Namun sayang, kedua instrumen ini implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kapasitas SDM, minimnya data terpilah, dan tentu saja resistensi patriarki di akar rumput. Oleh karena itu, kita juga membutuhkan langkah safeguarding preventif, sebuah kebijakan proaktif melalui program parenting berbasis bukti dan pendidikan anti kekerasan untuk mencegah diskriminasi sebelum ia terjadi. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi, yaitu hak asasi manusia dan kesetaraan gender adalah 2 sisi dari satu keping mata uang yang sama. Ketidaksetaraan gender pada hakikatnya adalah pelanggaran nyata terhadap HAM, karena ia merenggut hak seseorang semata-mata karena jenis kelaminnya. Hukum yang baik di atas kertas tidak akan mengubah keadaan jika realitas sosial kita masih timpang. Menjembatani jarak ini membutuhkan 3 langkah yang nyata, yang berjalan serentak, yaitu yang pertama penegakan hukum yang tegas dan responsif gender. Kemudian yang kedua, transformasi budaya melalui pendidikan kritis yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, komitmen politik yang nyata dari kita semua. Maka dari itu mari kita jadikan keadilan gender bukan sekedar wacana akademik di dalam kelas, melainkan sebuah praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin cukup itu tadi materi yang dapat saya paparkan, yaitu mengenai materi HAM dan gender dari pertemuan pertama hingga terakhir. Mungkin cukup itu, sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.